Islam, kewajiban kita sebelum melakukan sesuatu itu harus dimulai dengan oke, silakan kita berdoa dipimpin oleh Alina, silakan dipimpin dulunya. Silakan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma allimna ma zahirna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'au wajidna ilman wa alhiqna bis solihin. Ya. Kita sudah berdoa dan semoga dengan kita berdoa ini Allah selalu tetap memberikan kita kesehatan dan kesempatan karena nikmat sehat itu sangat mahal. Ustazah cek dulu siapa yang tidak hadir. Itu siapa yang tidak hadir? Ica. Kenapa Ica tadi? Oh, dia izin. Oke. Mungkin karena ada acara keluarganya, Ica izin sebentar. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita nyanyi dulu, senang-senang dulu. Oke? Silakan berdiri dulu. Berdiri semua. Ada sini, ada papan. Oke, kita sekali. Suaranya lebih keras lagi. lagu itu kita sudah tahu
perjuangan pahlawan kita dulu, bagaimana perjuangan para pemuda untuk membuat kita supaya merdeka. Untuk merebut kemerdekaan itu luar biasa perjuangan para pejuang kita untuk mengusir penjajah itu. Ada yang tahu bagaimana cara para pejuang mengusir penjajah? Apa yang digunakan untuk mengusir penjajah pada zaman dulu? Menggunakan apa coba? Pistol? Apa digunakan untuk mengusir penjajah zaman dulu? Ada pistol tak? Belum ada. Apa dipakai? Bambu, iya. Terus diapakan bambunya? Bambu itu cuma dipegang atau gimana? Dipegang terus dilempar. Oke. Nah, bambu yang dipegang atau yang kita sebut, kalau sebutan istilah perjuangannya itu adalah bambu runcing. Itu bentuknya tajam. Karena dulu tidak pistol ada, tapi terbatas itu hanya orang-orang tertentu, hanya golongan tertentu. Nah, untuk rakyat Indonesia, para pemuda dulu itu berjuang dengan bambu runcing dengan cara diangkat dan dilempar. Nah, kegiatan melempar atau didorong itu merupakan gaya. Nah, ada kaitannya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pada kesempatan ini, Ustazah akan kembali lagi dalam pelajaran IPAS. Materi apa tadi? Materi apa tadi? Yang melempar, kegiatan melempar itu kegiatan apa? Berarti kita hari ini belajar tentang ya. Nah, tujuan kita untuk belajar hari ini, kenapa sih Ustazah kita harus belajar tentang gaya? Pertama, supaya Anda lihat tahu apa saja bentuk-bentuk gaya dalam kehidupan kita. Jangan hanya melakukan kegiatan itu, tapi kita tidak tahu itu dalam bentuk apa. Nah, itu adalah tujuan kita, salah satu tujuan kita. Tujuan yang lain, dengan gaya kalian bisa memanfaat gaya tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Tadi apa saja kegiatan gaya yang
membahas sampai gaya pegas. Ya. Oke, untuk gaya pegas silakan Yasmin dipanggil. Ya. Untuk hari ini kita akan bahas 3 gaya. Mulai dari gaya otot sampai dengan gaya. Halo semuanya, fokus ke sini, tidak usah fokus keluar. Silakan. Kita akan bahas gaya apa tadi? Terus dan nah, apa saja yang mempengaruhi gaya terhadap benda? Apa aja sih pengaruhnya gaya itu terhadap benda? Dari kegiatan mendorong dan menarik itu apa yang bisa kita simpulkan? Benda ngapain dia benda tersebut? Apa? Berpindah. Selain itu, benda yang diam akan menjadi benda. Nah, Kila dan Siti dia bermain bola. Ustazah pinjam bolanya itu. Iya. Umpamakan Ustazah Kila dan wanita Siti. Coba tangkap wanita. Nah, tadi ketika Ustazah melempar bola ke wanita, bola yang ada di tangan Ustazah bergerak ke wanita. Jadi benda bola yang tadinya diam menjadi benda. Apapun itu, benda apapun kalau dibantu dengan gaya bisa berpindah atau bergerak. Yang kedua, menghentikan gerak benda. Apa maksudnya menghentikan gerak benda ini? Yang mana contohnya? Oke, contoh bolanya lagi sini. Nah, coba dilempar. Kalau Ustazah tidak melakukan gaya, bola ini akan jatuh, tidak terarah. Nah, tapi kalau Ustazah tangkap, coba sebentar, ulang. Nah, bolanya akan bagaimana dia? Tangkap. Jatuh enggak bolanya? Berarti bola ini bisa Ustazah pegang atau hentikan. Gerakannya bagaimana? Masih bergerak nggak setelah Ustazah pegang? Berarti bolanya diam. Itulah dia kenapa gaya bisa menghentikan benda bergerak atau bisa menyebabkan benda diam. Next. Yang ketiga, merubah bentuk benda. Ada yang punya kertas? Contohnya ini. Ini dah. Ini kertas. Pernah lihat kertas kan? Iya. Kalau diremes yang tadinya lebar, kalau kita remes menjadi ini. Nah, ini yang tadinya lebar akan kita remes menjadi ini. Kegiatan meremas itu disebut dengan gaya. Terus yang kedua ada yang bermain sepeda. Ada orang bermain sepeda. Ketika kita pegang sepeda, ada yang kenapa sepeda? Tahu kan? Kalau kita mau, misalnya kita lagi bersepeda, ternyata ada penggolan, kita bagaimana? Stangnya kita apakan? Kita belokkan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka yang terjadi adalah tabrakan. Nah, untuk itu kita harus membelokkan stang sesuai dengan arah yang kita inginkan. Yang tadinya lurus, tiba-tiba kita ingin belok. Bisa nggak kita belok tanpa kita putar stangnya? Nggak bisa. Jadi kita harus memberikan gaya terhadap stang sepeda itu untuk mengubah arah gayanya atau membelokkan arah sepeda. Nah, itu dia pengaruh gaya terhadap benda. Oke, sampai di sini dulu. Dari ini penjelasan Ustazah, penjelasan tadi. Pertama, itu ada apa yang kita lakukan
menjadi berpindah tempat. Ya, sama maksudnya. Yang lain tadi. Benda bergerak menjadi diam. Ada yang sudah melakukan gaya? Siapa yang belum pernah melakukan gaya sama sekali? Ada. Berarti semua makhluk itu pasti melakukan gaya. Contohnya Vidya, gaya apa yang Vidya lakukan? Apa? Mendorong kursi. Terus kalau Ila, gaya apa yang pernah Ila lakukan? Mendorong meja. Selain kegiatan mendorong, ada lagi. Kenapa? Mengangkat botol. Ya. Terus yang lain. Contohnya ketika kita minum. Yang lain selain mengangkat botol. Kenapa? Mengepel. Menempel. Iya, menempel boleh. Jadi semua kegiatan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau diam atau dia berbelok arah, maka itu disebut dengan gaya. Supaya kalian lebih paham apa itu gaya dan bagaimana sih gaya sebenarnya, sekarang silakan Ustazah mau bagi kelompok seperti yang Ustazah umumkan tadi malam. Ada kelompok 1 sudah menyiapkan bahannya, bahan percobaan, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kita akan bagi 4 kelompok. Silakan duduk dengan teman sebangku kelompoknya dan siapkan peralatannya. Apa yang akan kalian lakukan? Itu nanti sudah ada langkah-langkahnya di dalam lembar tugas. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 silakan diambil. Kelompok 3. Kelompok
akan memperagakan gerakan dan akan menebak kata. Ya, sudah? Kita mulai dari kelompok 4. Karena tadi kita mulai dari kelompok 1. Nanti untuk presentasinya yang kelompok 1. Ya. Siap kelompok 4? Siap? Sudah ditentukan siapa yang paling depan? Oke, silakan maju. Balik kanan, gerak. Nanti kalau udah ditepuk pundaknya jangan nengok ya, jangan menghadap depan. Oke, wanita silakan. Oke, silakan. Ayo. Tepuk. Ayo dong. Apa ya? Apa? Nah, kira-kira ayo. Kira-kira itu gerakan apa? Gerakan apa? Terbuka. Terus? Ini buka maskernya. Terus. Yasmin bagaimana? Kira-kira itu gerakan apa? Apa? Menjilat. Nah, menjilat itu kira-kira apa? Untuk apa dia menjilat? Untuk merasakan. Oke, 100 buat kelompok. Nah, terus. Ya, Anda tahu itu kira-kira menutup. Masih dengan tepat. Kira-kira apa yang berhubungan dengan gerak? Yuk, semakin licin permukaan dari suatu benda, maka gaya gesek yang diberikan akan semakin. Ayo, ayo tebak. Kira-kira bisa bantu dengan pertanyaan. Pernyataannya seperti ini. Sebabi. Kelompok 3. Lanjut kelompok 1. Oke, kira-kira apa itu? Gerakan apa itu? Ustazah bantu dengan misalnya ketika kita membuka itu gaya apa yang berfungsi? Oke, berarti tadi yang gerakan itu gerakan otot. Oke. 60 untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Kita cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Tadi apa kegiatan yang dilakukan? Itu udah dibaca di LKPD-nya itu? Yang sudah ditulis tadi. memberikan buku ke Aira. Nah, Manfaatnya benda yang diam menjadi berpindah tempat. terus baca sampai kesimpulan bacanya. Mendorong kursi atau meja. Meja atau kursi yang diam menjadi gerak saat didorong. Meremas kertas. Kertas yang diremas menjadi bulat. Langsung kesimpulannya, Rina. Gaya otot adalah ditampilkan dengan manusia atau
dari hasil tentang tadi kelompok 1 dia mempraktekkan tentang gaya apa, Alina? Gaya otot. Oke, dia mempraktikkan tentang gaya otot. Silakan. Apa yang mau ditanyakan di kelompok 1? Tentang gaya otot, silakan boleh. Yang bertanya nanti saya tambahkan poinnya. 1 kali pertanyaan dan siap? Ya, pokoknya tentang gaya otot. Gantian, Nabila terus Fitia. Yang besar suaranya Nabila ganti dengar. Oke, apa itu gaya otot? Gaya otot adalah ditampilkan dengan Pengertian dari gaya otot itu apa dari gaya hasil? otot adalah dorongan atau tarikan yang Silakan diskusikan dari hasil yang tadi itu kesimpulannya. Tadi kesimpulannya ditulis tidak? Tadi kesimpulannya ditulis tidak? Apa tadi gaya gaya otot? otot adalah dorongan atau tarikan yang ditampilkan dengan manusia. Itu pengertian apa kira-kira? Gaya otot. Benar, pengertian gaya otot. Dorongan atau tarikan yang Nah, sementara yang ditanyakan Nabila itu adalah gaya otot sendiri. Kira-kira ada yang tahu apa itu gaya otot? Ada yang mau membagi dengannya? Apa ya? Oke, yang berfungsi di sana berarti apa? Kalau di gaya otot itu yang berfungsi adalah apa? Otot. Jadi gaya otot itu sendiri adalah gaya yang bagaimana? Gaya yang ditimbulkan oleh apa? Otot siapa? Sama hewan. Dia tadi mau menanyakan apa? Hah? Kenapa tidak ada gaya yang sepeda? Kira-kira di sepeda itu termasuk gaya apa? Ayo. Gaya otot Gaya otot. Kenapa gaya otot? karena diayun. Iya, gerakan apa? Gaya otot Enggak, gerakan apa? Di sepeda itu yang diberikan. Gaya otot apa? Mengayun. Oke, silakan tepuk kereta api. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Ya, tepuk kerennya. Wow, keren. Wow, keren. Wow, tepuk keren untuk kelompok 1. Oke, silakan. Sudah. Lanjut ke kelompok 2. Jadi kita rubah dulu, besok lagi kita pakai bujuk, sekarang kita pakai tepuk wow. Tepuk wow. Tepuk keren atau biasa disebut tepuk keren. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi diri.
Silakan. Yang bertanya tentang gaya gesek. Kelompok 1 ada pertanyaan? Iya, berbeda. Oke. Tepuk keren untuk kelompok 2. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Silakan. Ini Pak Dewi. Yang lain perhatikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Ujung selatan bertemu ujung selatan, tidak bisa menempel. Ujung selatan bertemu ujung utara, bisa menempel. Terus langsung ke kesimpulan. Kesimpulan, ya. Gaya magnet akan menempel pada benda yang terbuat dari besi atau gaya magnet adalah gaya yang bisa menempel jika kutubnya berbeda. Kalau kutubnya apa yang terjadi jika dua kutub magnet itu menempel? Yang sama tuh enggak? Dua kutubnya itu menempel berarti apa yang terjadi? Dia akan bisa menempel. Makanya apa yang terjadi? Oh, Saling saling tolak menolak. Saling tarik menarik. iya menempel lalu saling tarik menarik. Jadi kemana yang dibawa magnet itu maka magnet yang lainnya akan ikut terbawa. Ustazah tadi bilang mau angkat tangan ya. Untuk kelompok 3 kita beri aplaus tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda pegas yang sifatnya elastis. Jadi fungsi gaya pegas dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin banyak gaya pegas, maka berat benda akan semakin ringan dan mudah diangkat. Oke, ya. Ada yang tadi menyimak dari perbedaan menggunakan satu karet gelang sampai dia menggunakan 4 karet gelang. Kira-kira perubahan yang terjadi apa di sana? Semakin banyak. Tadi siap. Semakin banyak karet gelang yang digunakan, oke, semakin ringan atau semakin Mudah diangkat. mudah dilakukan. Oke. Tepuk keren untuk kelompok 4. Wah, keren. Wah, keren. Tadi kita sudah lihat hasil dari percobaan. Setiap kelompok ini berbeda-beda ya. Hasilnya itu karena berbeda-beda jenis gaya yang dicoba atau diamati. Kelompok 1 tadi mengamati tentang apa? Tentang gaya otot. Gaya otot. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, gaya pegas. Oke. Gaya otot tadi itu gaya yang ditimbulkan oleh percobaannya licin dan kasar. Apa perbedaannya? Kalau yang licin bagaimana dia gerakan benda itu?
penggunaan gaya pegas kira-kira di permainannya yang sering ke arena bermain, kira-kira yang menggunakan gaya pegas apa? Lompat apa? Lompat tali. Terus apa lagi? Trampolin. Nah, itu konsepnya menggunakan konsep gaya pegas. Semakin kencang dia lompat, semakin atas lompat. Semakin kencang dia menekan, berarti dia melompat semakin tinggi. Kenapa? Karena benda yang digunakan benda elastis. Ada yang tahu benda elastis itu benda apa? Benda yang bisa kembali ke bentuk semula. Itu nama benda elastis. Oke, untuk hari ini tadi kita sudah lihat percobaan yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Nah, bagaimana? Apakah kelompok 1 memperhatikan kelompok 2, kelompok 2 memperhatikan kelompok 3? Apakah Ustazah mau cek? Apakah saling memperhatikan? Nah, sekarang silakan. Ini berapa orang? 5 orang. Langsung jawab di situ dah ya. Dijawab satu persatu. Sudah tulis nama sudah. Tulis namanya. Satu kan tambahan. Mana di sini kan? Bisa di sini. Tak mesti hati titik kucingnya. Sudah ini semua? Ya di sini. Nanti aja contoh bundanya. Boleh. Tak mesti harus di titik-titiknya ya. Sampingnya boleh. Cari temannya memang bisa di. Sudah terpaksa ya. Bagaimana? Sudah? Oke, sudah semua ya? Sudah semua selesai, saya takbir. Cek Bu. Bit 1. Bit 1. Bit 2. Bit 3. Bit 4. Oke, kita evaluasi sedikit. Ustazah tambahkan. Ustazah berikan penekanan sedikit tadi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, tadi kita sudah belajar apa? Apa yang kita materi yang kita gaya di sekitar kita. Apa itu gaya? Iya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut bergerak.
gaya, apa pengaruh gaya tersebut terhadap benda? Benda akan berpindah dengan cepat. Benda akan berpindah tempat. Terus yang kedua, selain berpindah, maka benda juga dengan kita memberikan gaya, misalnya dengan kegiatan angkat bola tadi, membuat benda bagaimana? Diam. Diam. Berarti pengaruh yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda diam atau benda yang bergerak menjadi diam. Itu pengaruh yang gaya yang kedua. Pengaruh gaya yang ketiga apa? Gaya. Dengan gaya Sepeda bisa berarti bisa merubah arah benda. arah benda. Yang keempat, Benda yang tadi kertas yang diremas, tadinya misalnya plastisin, yang suka main plastisin, yang tadinya berarti di sana pengaruh gaya benda itu apa? bola menjadi kotak. Iya, berarti pengaruh gaya terhadap benda apa? Tadinya kotak menjadi ular. Ya, berarti bentuknya yang tadinya kotak jadi benda gaya, dengan adanya gaya berarti bisa merubah bentuk Sesuai keinginan. benda sesuai keinginan. Oke, itu dia materi kita hari ini. Nah, untuk pekan depan kita akan belajar tentang gaya, tapi yang kita bahas adalah gaya gravitasi dan gaya listrik. Untuk manfaat gaya tersebut juga nanti kita pelajari dan kita bahas minggu depan. Apa saja manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baiklah. Silakan untuk materi hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Silakan dirapikan dulu mejanya. Oh ya, hasil diskusinya tadi dikumpulkan. Itu nanti dikumpulkan. Oke, silakan. Yang pimpin temannya untuk berdoa, silakan. Zaida, maju ke depan. Doa untuk majelis. Kelas 4, Najida. Sudah bisa. Yes, Allah. Oke, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih karena sudah belajar dengan baik dan tertib. Untuk kedepannya supaya dipertahankan. Karena apa? Karena Ustazah yakin kelas 4 Najida, anak ustazah paling keren. Ya, buktikan kalau kita bisa